Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kembali lagi di channel Garasi Bondan. Ya, pada video kali ini saya akan membahas sebuah MPV. Nah, ini pasti teman-teman sudah banyak yang tahu pastinya, karena ini mobil keluaran dari tahun 2009, sudah dikenalkan di Indonesia. Kenapa dia sangat spesial bagi keluarga kecil, anak satu, anak dua? Karena model yang stylish, kemudian dia praktis ya, sudah sliding door. Kemudian dia sudah captain seat seperti ini. Dia sangat nyaman karena dia tidak leather frame, dia menggunakan monocove untuk chassisnya. Kemudian apalagi ya, untuk cc-nya juga kecil, dia 1500 cc, pajaknya juga tidak terlalu tinggi. Apalagi kalau bukan Honda Freed. Ya, pada video kali ini saya akan membahas Honda Freed pertama kali keluar. Nah, untuk pertama kali keluar dia hanya mengeluarkan dua seri, yaitu PSD dan non PSD, kalau tidak salah seperti itu. Yang saya bahas ini adalah Honda Freed yang PSD. Dia sudah electric sliding door, namun yang seri pertama dia AC-nya belum digital ya, dia masih pakai putar-putaran. Apa saja detailnya dari luar dan dalam nanti akan saya jelaskan. Oke, jangan kemana-mana ya. Ya teman-teman, ini adalah Honda Freed tipe PSD tahun 2009, artinya dia keluaran pertama ya. Nah, seperti ini modelnya, masih menggunakan lampu multi reflektor, tapi dalamnya dia hitam warnanya ya. Asli ya, dalamnya hitam, walaupun warnanya abu-abu apa putih, dalamnya ini ada kayak hitam-hitamnya. Ini lampu sennya, kemudian ini lampu kotanya, dan itu lampu utama. Seperti ini. Untuk tengah grillnya dia ada chrome-nya, jadi yang membedakan tipe PSD dan non PSD, dia yang tengah ada chrome-nya teman-teman, ada chrome-nya. Kalau yang non PSD dia warnanya seperti ini ya, dia tidak ada chrome-nya. Kita lihat ya dari depan, ya tampilannya seperti itu. Kemudian ini fog lamp tambah teman-teman, aslinya tidak ada. Kita lihat sebelah kiri, dari kiri ya. Kita ke samping, ada lampu sen di bodi. Kemudian untuk rodanya dia menggunakan 15 in, profilnya 185/65 ring 15, menggunakan palang 6 alloy, warnanya agak ke chrome gitu ya, palang 6. Nah, ini generasi pertama. Kemudian setelah facelift dia bentuknya seperti ini teman-teman. Ini saya tunjukkan setelah facelift seperti ini velgnya. Oke. Untuk kacanya dia besar sekali ya. Ya lihat, dia dari mulai pilar A, pilar B, pilar C, dia besar-besar untuk pilarnya. Teman-teman, untuk informasi, ini panjang keseluruhannya 4,2, sekitar 4,2, dan lebarnya sekitar 1,7. Sekitar 1,7 dan tingginya sekitar 1,740 ya. Kalau dilihat dari panjangnya, itu masih panjang Grand Livina teman-teman. Kalau Grand Livina itu sekitar 4,4. Kalau ini hanya sekitar 4,2, kurang lebih panjangnya itu kayak Livina yang pendek. Jadi yang Livina X-Gear itu sekitar 4,2, 4,3 ya. Sebenarnya mobil ini tuh pendek, cuman Honda mendesainnya agar dalamnya itu luas ya, agak dipaksakan ya, dengan memangkas bagasinya agak kecil seperti itu.
Dia menggunakan chassis yang monocoque ya, jadi nyaman sekali ya. Beda dengan Avanza yang masih menggunakan leather frame. Kita ke samping. Untuk model spionnya seperti ini teman-teman, dia tidak ada sennya karena sennya sudah di body. Tapi ini masih manual ya. Kalau yang tahun-tahun awal dia masih manual, yang setelahnya dia sudah retract ya, sudah otomatis melipat. Handle-nya dia model tarik. Yang belakang juga model tarik, dia sudah sliding door kanan kiri. Kanan ini tipe PSD ya teman-teman. Dia sudah electric sliding door yang kanan kiri tipe PSD. Kalau yang non PSD dia tidak ada elektriknya ya. Kita lihat sebelah kiri teman-teman. Nah, untuk yang keluaran pertama seperti ini dia agak menonjol ya teman-teman. Dia agak menonjol. Kalau yang setelah facelift dia lurus rata. Kemudian yang seri terakhir dia warnanya putih, agak ke putih-putih gitu. Nanti kapan-kapan kalau ada unitnya saya review lagi untuk Freed yang terakhir ya, tahun-tahun 2015. Seperti ini modelnya teman-teman. Dia pilar C-nya dia modelnya agak nyiku gitu ya. Kita lihat ke belakang ya, modelnya seperti itu. Dia sudah dilengkapi dengan defogger. Kemudian ini kemungkinan dia tidak bawaan ya, kemungkinan tidak bawaan. Kemudian high mount stop lampnya dia di tengah. Dia ada lampu remnya di tengah. Nah, untuk Freed dia tidak mau menunjukkan bahwa ini tipe PSD atau tipe yang non PSD. Dia hanya ada emblem Freed di sebelah kiri ya. Kemudian di situ ada chrome-nya dan logo Honda di tengah. Polos, tidak ada ininya, tidak ada sensor parkir ya teman-teman. Nah, kemudian untuk antenanya dia di atas. Ini unik ya, dia di sebelah kanan. Yang lainnya yang di tengah ya. Ini tapi untuk Honda Freed di sebelah kanan. Seperti itu. Cukup menarik ya teman-teman untuk keluarga muda. Modelnya bagus, tidak bosan. Cukup praktis ya karena sliding door. Dan sekali lagi Honda ya. Ya untuk kongko-kongko, kumpul-kumpul arisan gitu, dia nggak malu-maluin ya. Ini hanya pendapat kami ya. Rata-rata sih pada dicari kalau keluarga muda menggunakan Honda Freed karena praktisnya mungkin ya, karena praktisnya dan karena Hondanya. Oke, kita ke interior ya. Ya, kita masuk ke interior teman-teman. Untuk bahan dari door frame-nya dia masih plastik keras ya. Sama, dia warnanya ini cenderung ke silver. Dan ini hitam, jadi dia ada dua warna. Handle-nya belum dilapis dengan chrome. Ini ada kayak sirip-sirip ini ya. Di sini letak dari speakernya. Kemudian di sini ada storage lumayan besar, bisa air minum sekitar 5 ya, cukup besar teman-teman di sini. Kemudian power window yang auto hanya di driver saja. Kemudian ini central lock dan ini untuk mengunci power window. Oke, kita masuk ya teman-teman. Kita masuk dulu. Ya, memang Honda Freed ini sangat mewah ya kalau saya bilang ya. Dia desain dashboardnya seperti panggung ya, jadi ada 1, ada 2, ada tingkatannya seperti itu. Speedometernya letaknya di sana, di jauh sana. Nanti akan kita bahas ya apa saja isinya. Kemudian kisi-kisi AC-nya seperti ini. Yang sebelah kanan ya warnanya warnanya hitam ya, kotak. Dia bisa dinonaktifkan teman-teman. Jadi tidak paten ya, dia bisa dimatikan. Kemudian saya buka dulu. Nah, ini untuk electric mirror dan ini untuk pembuka sliding door-nya ya. Nah, tipe PSD yang seri pertama, yang keluaran pertama, dia tidak ada electric retract-nya ya. Jadi melipatnya tidak otomatis. Kemudian ini adalah fog lamp-nya. Kemungkinan ini adalah tambahan ya teman-teman, karena saya lihat beberapa Freed PSD dia tidak ada fog lamp-nya ya. Kemungkinan ini tambahan, mudah-mudahan seperti itu. Cup holder 1 di sini. Kita ke tengah ya teman-teman. Nah,
Untuk head unitnya sebenarnya dia bukan double din TV seperti ini, dia sudah diganti aftermarket ya. Aslinya dia masih bawaan, dia belum ada layarnya, tapi sudah lebar seperti ini, sudah double din tapi tidak ada layarnya. Kemudian untuk AC-nya, kisi-kisinya dia yang tengah tidak bisa dinonaktifkan ya, dia paten nyala. Terus di tengah sini ada lampu hazard. Kita ke kiri, kisi-kisi AC-nya sama ya seperti yang kanan, dia bisa dimatikan. Kemudian nah ini saya tangannya aja sampai nggak nyampe ya, jadi kayak kesannya lebar sekali gitu kalau Honda Freed. Modelnya seperti itu. Di sebelah kiri juga ada cup holdernya, sama di bawah juga ada cup holdernya di trimnya. Ya, untuk pengaturan AC-nya, karena ini Honda Freed keluaran pertama, dia masih menggunakan manual ya, jadi dia masih pakai puter-puteran ya seperti ini. Kalau yang PSD setelahnya tahun-tahun 2010 dia ada kayak upgrade ya, dia sudah menggunakan digital, karena di tahun 2009 keluar dia ada kayak semacam orang bilang itu kayak kompor gas gitu ya, ini seperti ini kan kayak kompor gas Rinnai atau apa. Jadi di tahun 2010 Honda mengupgrade di tipe PSD khususnya menggunakan digital ya. Untuk knobnya dia cukup lengkap ya teman-teman, dia ada pengaturan fan ini untuk sirkulasi udara, kemudian untuk sirkulasi AC di dalam, atas, bawah, depan, defogger depan, dan ini ada heaternya teman-teman. Nah, ini cukup lengkap menurut saya, untuk sebuah MPV ini cukup lengkap ya, seperti itu. Nah, kita bahas di speedometer ya teman-teman ya. Untuk merubah ininya dia di sini, jadi pencetnya di sini. Nah, itu untuk tachometer, kemudian ini speedometer, dan ini penunjuk bahan bakar. Mudah-mudahan kelihatan ya. Itu ada range, artinya itu 269 km yang ada di tangki sisanya. Ini odometernya sudah 150 ribuan kilometer. Kemudian tripnya cuma satu. Kemudian ini adalah average-nya, dia average-nya menunjukkan 8,9 km per liter. Dan yang ada tulisan 0, 10, 20 itu adalah penunjuk ekonya ya. Jadi kalau semakin kesini dia semakin boros ya. Semakin irit maksudnya. Jadi semakin kesini semakin irit, semakin kesini semakin boros. Karena dia untuk penunjuk average, untuk penunjuk bahan bakar secara real ya kalau ini. Kalau yang average yang tadi yang. Nah, ini dia average-nya di sini. Kalau yang bawah dia, kalau Honda rata-rata seperti itu. Di Honda Jazz pun sama, indikatornya seperti itu. Sayangnya dia untuk tripnya hanya satu ya, tidak ada trip A, trip B. Oke, untuk laci-lacinya teman-teman di sini ada sebelah kiri satu aja. Kemudian di sini ada cup holder lagi. Untuk cup holdernya lumayan banyak ya. Dan di sini dia ada storage, ada power outlet juga, 120 watt maksimal, 12 volt. Kemudian bawah sini tidak ada apa-apa. Ya, kita lihat ke atas. Hand gripnya dia model lipat. Ada ini halus ya, nutupnya yang nggak mengagetkan. Kemudian sun visornya dia sudah ada cerminnya, lengkap ya, tapi tidak disertai lampunya dari sini, dia bisa kanan kiri ya, seperti itu. Yang kanan juga ada. Selain mobil MPV lainnya sih, mungkin favoritnya masih Honda Freed, itu menurut kami ya. Kemudian shifternya dia modelnya di sini kecil ya. Nah, dia mengaktifkannya seperti itu, ditekan dulu. Kemudian ini ada tombol overdrive-nya. Ini untuk shift lock-nya sudah. Untuk pengaturan setirnya dia hanya bisa di tilt steering teman-teman. Nah, bawah ini ya. Nah, ini bisa naik turun. Sayangnya itu tidak bisa di teleskopik. Kalau yang Honda Jazz dia bisa di teleskopik ya. Karena menurut saya ini posisi saya sudah saya jauhkan, tapi masih terjangkau. Jadi tangannya masih terjangkau. Menurut saya sih tidak perlu ya ada teleskopik, dia sudah pas. Wipernya dia hanya depan belakang ya, intermittent, low dan high, tidak ada pengaturan jedanya.
jadi tidak ada pengaturan sedannya. Kemudian yang sebelah kanan dia hanya untuk lampu depan, fog lampnya tidak ada, jadi fog lampnya tambahnya di sini, dia hanya untuk lampu utama saja. Oke, seperti itu. Ini fungsinya untuk meredupkan atau menerangkan dari speedometer ya, kurang lebih seperti itu ya. Cuman saya kurang paham kok nggak ada perubahan di situ ya. Kemudian tadi untuk mengganti MID-nya dari sini. Untuk spion tengah dia sudah ada anti silonya. Oke, dia tipe PSD yang generasi pertama atau yang pengeluaran pertama, dia hanya ada satu untuk armrestnya. Jadi kalau yang tahun-tahun 2012 setelah facelift dia kanan kiri untuk armrestnya. Saya pernah menemukan yang 2012 yang setelah facelift dia kanan kiri untuk armrestnya. Nyaman sekali, posisinya pas. Spionnya ada di sebelah kanan ya. Jadi kalau ini tidak mau pilarnya sebesar apapun mungkin masih bisa tertolong karena ada kacanya ini. Tapi hati-hati ya teman-teman, banyak kasus kaca ini pecah, mobil diambil karena tangannya bisa masuk ke sini. Nah, ini kan dekat nih. Buka kunci, dibuka. Karena modelnya Honda itu nggak ada alarmnya, jadi nggak ada anti theft-nya. Dia dipecah nggak bunyi apa-apa, tapi dia harus ahli di perkuncian ya. Kalau dia hanya asal membongkar ini, dia tidak akan bisa nggak bisa di starter ya. Kurang lebih seperti itu ya teknologinya. Oke, kita ke baris kedua ya teman-teman. Kalau baris kedua bisa kita dari sini, bantuan dari drivernya, atau kita langsung buka di sini ya. Kita masuk ya. Sebelum masuk teman-teman kita perlihatkan ya. Jadi model joknya seperti itu. Namun untuk yang facelift ya, untuk yang facelift dia kanan kiri. Jadi di sini juga ada armrestnya. Jadi tidak hanya di tengah, dia armrestnya dia ada di kanan kiri joknya. Bedanya hanya itu yang untuk facelift. Oke, kita masuk, kita tutup pakai slidingnya. Nah, di sini ada pegangannya untuk anak-anak ya. Ya, ini adalah kondisinya. Ini tadi kondisinya dia agak maju ya. Setelan nyetir saya tadi 178 cm, dia masih lumayan longgar ya. Tapi belakangnya dia sempit. Jadi kalau ini kita mundurkan pol, jok yang belakang, yang baris kedua kita mundurkan pol ya, yang belakang nggak kebagian kecuali anak-anak. Kecuali yang nyetir itu ya, yang ikut anak-anak dia nggak terlalu sempit. Cuma kalau dewasa kemungkinan masih agak sempit sekali. Dia harus dimajukan sedikit ya untuk bersharing. Nah, seperti ini ada armrestnya, tapi hanya satu. Kalau yang facelift dia ada dua, kanan kiri. Nah, ini yang kanan nggak ada. Seperti itu. Ini untuk pengunciannya. Dan ini power window-nya. Di sini ya power window-nya. Nah, ini tidak ada teman-teman. Ini sudah diganti aftermarket. Sudah diganti aftermarket. Dia aslinya tidak ada. Tidak ada double blower karena ini yang keluaran pertama. Setelah facelift tahun 2013 dia baru disertakan untuk double blower. Dia modelnya nempel di plafon seperti itu, seperti Avanza dan lain-lain ya. Modelnya seperti itu. Nah, ini kondisi AC nyala itu dengan fan 1 mungkin tidak terlalu sampai ya dinginnya ke belakang. Dia butuh dibesarkan lagi ke fan yang kedua baru mungkin sampai ke baris kedua ya untuk AC-nya. Seperti itu. Di tengah ada lampu. Ya, sudah. Kita lihat di bagasinya ya. Ini kebetulan joknya kita fungsikan, kita lihat bagasinya sebesar apa ya. Ini teman-teman bagasinya, jadi dia tidak terlalu besar ya, kurang lebih sama ya, kurang lebih seperti Avanza sama, tapi belakangnya sempit seperti itu.
hampir sama ya teman-teman, seperti Avanza ya. Cuman Avanza dia agak lebih lebar dikit lah, agak lebih lebar daripada Freed. Oke, sekian dari interior. Ya, ini mesinnya saya liatin ya. Ya, mesinnya seperti ini, sama seperti Honda Jazz yang GE8. Sama, cuman untuk tuningnya mungkin beda ya teman-teman. Tuningnya dia beda. Dia mesinnya tenaganya 118 PS di 6600 rpm, dan torsinya dia 146 Nm di 4800 rpm teman-teman. Dia kalau dilihat dari spesifikasinya mungkin besar ya, cukup besar untuk tenaganya. Cuman beberapa orang mengatakan ini agak lemot karena memang mungkin bodinya yang besar dan dia penggerak roda depan, sama plug seperti Honda Jazz yang GE8. Otomatiknya dia masih menggunakan otomatik konvensional, tidak menggunakan CVT, jadi mungkin lebih awet dan lebih tahan ya, lebih tahan banting istilahnya. Kondisinya seperti ini, dia sempit banget ya, karena mungkin depannya itu hidungnya pendek ya, jadi untuk peletakan mesinnya dia agak sempit-sempit ya. Tidak seperti lainnya, dia agak lebar untuk di sisi mesinnya. Untuk di balik cupnya dia juga belum dilengkapi anti panasnya ya, atau itu hot isolator, dia tidak dilengkapi, tapi sudah dicat sewarna body. Semua sewarna body semua. Oke, cukup rapi. Sekian dari mesin. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video kami mengenai review Honda Freed tahun 2009 tipe PSD. Semoga bermanfaat untuk Anda yang sedang mencari informasi mengenai MPV. Ditunggu tombol like-nya dan subscribe-nya, tekan tombol loncengnya untuk mengikuti video-video kami selanjutnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari kami. Cukup sekian, sampai ketemu di video kami selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.